Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, maka peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan mudah merasa lelah. Penyakit yang kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi disebabkan karena naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan sering merasa pusing. Penyakit yang ketiga yaitu hipotensi atau darah rendah. Penyakit ini disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan disertai pusing. Penyakit yang keempat yaitu varises. Disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Kita bahas yang pertama yaitu faktor keturunan. Gangguan kesehatan pada darahnya yang pertama yaitu hemofilia, adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Gangguan kesehatan yang disebabkan faktor keturunan yang kedua yaitu talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Faktor non-keturunan yang pertama yaitu penyakit anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu mudah lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan pada penyakit anemia yaitu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging sapi. Faktor non-keturunan yang kedua yaitu penyakit leukemia, yaitu kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Faktor non-keturunan yang ketiga yaitu penyakit demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit dan keping darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah yaitu 1. Gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas
yaitu tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga, karena faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya nanti memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugas buat kamu, berikut akan menampilkan tugas yang akan kamu kerjakan. Selamat pagi.